di surga itu tidak ada apa-apa itu, baik itu kasur, baik itu pakaian, baik itu wewangian, wala syai'an minan nabat, dan tidak ada tumbuhan apapun ya. Terus gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir diri. Kita sampai di ayat 25 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Itu adalah ayat dan terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat ke-25. Sekarang mari kita tafsirkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu, tugas Rasul itu dua. Yang pertama adalah mubasyiron. Mubasyiron itu memberikan kabar gembira bahwa orang yang beriman, orang yang taat itu akan masuk surga. Itu adalah tugas pertama dari seorang Rasul. Yang kedua adalah munadiron, yaitu memberi peringatan bagi mereka yang tidak taat terhadap seruan Rasul itu. Jadi tugasnya hanya dua itu. Kalau tidak mubasyiron, ya nadiron begitu. Nah, dalam konteks ini, dalam ayat ini Rasulullah dengan ayatnya Al-Quran itu hanya membatasi pada satu poin, yaitu mubasyiron saja. Nanti nadironnya ada di ayat yang lain. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Makna iman itu begini. Makna iman itu atasdik atau membenarkan ya. Jadi orang yang percaya dengan saya misalnya, dia akan mengikuti apa yang saya sampaikan. Itu namanya orang yang membenarkan apa yang ada pada diri saya, begitu. Nah, kemudian orang yang membenarkan Quran itu mengamalkan apa yang diperintah Quran. Konsekuensinya begitu. Kemudian orang yang percaya dengan Nabi, orang yang iman kepada Nabi melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Namanya juga atasdik atau pembenaran. Jadi pembenaran itu memiliki konsekuensi setelahnya, bukan hanya oke, saya percaya kepada Anda misalnya begitu, tidak ada konsekuensi setelahnya. Anda itu tidak benar, karena pembenaran itu memiliki konsekuensi kepada orang yang membenarkan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ini yang saya sebut dengan paket. Jadi orang yang membenarkan Rasulullah itu paketnya adalah mengamalkan perbuatan baik. Jadi kalau ada orang iman tapi ternyata tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu namanya imannya dipertanyakan. Orang yang iman kepada Al-Quran tetapi dia tidak mau mengamalkan perintah Al-Quran, itu dipertanyakan keimanannya. Orang yang percaya saya misalnya atas apa yang saya sampaikan, kemudian tidak mau melaksanakan, itu namanya orang yang sebenarnya tidak percaya dengan saya. Jadi innalladzina amanu wa amilus solihat itu hampir di seluruh Al-Quran itu selalu konsisten demikian. Artinya apa? Iman dan amilus solihat itu adalah paket. Jadi dia tidak dipisah-pisah. Saya beriman tapi enggak lah, kalau sholat saya enggak mau, saya gitu. Nah, itu imannya yang dipertanyakan. Karena apa? Karena kedua-duanya ini adalah paket.
Kemudian amilus solihat itu juga bisa dimaknai dengan segala perbuatan yang positif. Jadi akhirat itu adalah masa depan yang hari ini harus kita bangun begitu. Orang kan kalau ingin sukses di masa waktu keluarga, sukses pada masa tua itu kan jauh-jauh hari membangun investasi, membangun penghasilan supaya di hari tua itu menjadi orang yang sejahtera. Nah, itu adalah kehidupan yang mungkin saja kita hanya 60 tahun, hanya 70 tahun atau 80 tahun. Itu mungkin saja hanya sekian. Bagaimana juga mempersiapkan masa depan yang tidak berujung, yaitu alam akhirat itu. Oleh karena itu, amilus sholihat ini bisa dimaknai dengan perbuatan positif. Karena apa? Karena perbuatan positif juga akan menuai akibat yang positif. Begitu juga perbuatan yang negatif. Jadi orang yang sholat, orang yang senang bersedekah, orang yang senang melakukan kebajikan, itu nanti juga akan berimbas ke sana. Tidak mungkin orang itu baik kemudian dibalas dengan jelek begitu. Orang yang ngasih kita, misalnya ada orang ngasih sarapan pagi, ada orang ngasih berkat, kita berbalik justru memberikan sesuatu yang jelek kepada mereka, itu kan tidak pas itu. Dan yang pas adalah ketika orang berbuat baik kepada kita, kita juga bisa membalas dengan kebaikan pula. Paling tidak begini, kalau orang banyak berbuat baik kepada kita, seolah-olah kita itu kan punya hutang ya, punya hutang. Kapan saya bisa berbalik berbuat baik kepada orang yang membuat baik kepada saya? Nah, itu adalah amilus sholihat yang nantinya akan dituai kepada orang yang melakukan amilus sholihat itu di akhirat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka disediakan surga-surga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, ini saya ibaratkan begini. Orang yang bekerja itu akan mendapatkan upah atas apa yang ia usahakan. Nah, jadi ketika Allah itu memerintahkan orang untuk berbuat baik, maka Allah pula yang akan membalas kebaikan itu, memberikan upah atas upaya yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Itu namanya satu adalah perintah, kedua adalah konsekuensi dari perintah itu, yaitu konsekuensi positif untuk mendapatkan apa yang sudah ia usahakan. Nah, ini ada yang menarik di dalam tafsir ayat ini, bahwa ada seorang ulama sufi, dapat dikatakan mufasir karena punya karya tafsir, saya punya di rumah, hari ini tidak saya bawa. Dia itu punya karya tafsir Al-Quran Al-Azim, namanya Ibnu Sahal At-Tustari. Nah, Ibnu Sahal At-Tustari ini seorang ulama yang wafat pada tahun 283 Hijriah di Persia ya. Dia ulama Persia, atau sekarang itu Iran. Jadi Iran itu banyak melahirkan para filosof, banyak melahirkan ulama-ulama hebat di Islam itu ya di Persia atau di Iran itu. Nah, Ibnu Sahal At-Tustari itu menyikapi begini. Saya agak tergelitik sebenarnya ketika membaca tafsir Ibnu Sahal At-Tustari itu. Ketika dia menjelaskan tentang surga, dia itu nafsirkannya begini. Laisa fil jannati sayun min firasin wala aniyatin wala libasin wala tayyibin wala tayrin wala syai'a minan nabat wala syai'a minal fawakiha kulliha fama fid dunya yusbihu dzalika illa tifakal asma'i faqat. Jadi Ibnu Sahal At-Tustari itu menjelaskan bahwa di surga itu tidak ada apa-apa itu, baik itu kasur, baik itu pakaian, baik itu wewangian, wala syai'a minan nabat, dan tidak ada tumbuhan apapun. Nah, terus gimana coba? Padahal Qur'annya itu anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar gitu.
kita misalnya ada orang, kalau saya berjuang terus di sana tidak ada apa-apa, terus apa yang saya dapatkan, begitu misalnya. Wala saya aminal fawakiah kuliah, ya tidak ada buah-buahan sama sekali di dalamnya. Loh, terus gimana surga itu ketika ternyata di sana tidak ada apa-apa gitu. Nah, ini jawaban dari Ibnu Sa'id At-Tustari. Jadi statement itu jangan dianggap sebagai statement final. Ini adalah statement yang masih memiliki argumentasi setelahnya. Di dalam surga tidak ada apa-apa itu maksudnya adalah baik tidak ada apa-apa seperti hanya tempat tidur, tidak ada wewangian, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan. Itu yang dimaksud begini. Fama fid dunya yusbihu dzalika ittifaqan asma'i faqat. Nah, sedangkan yang dimaksud tidak ada apa-apa itu adalah penyebutan apel, penyebutan buah-buahan, penyebutan sungai-sungai yang mengalir itu hanyalah sebagai persamaan nama. Jadi yang dimaksud di surga tidak ada apa-apa itu adalah tidak seperti apa yang dibayangkan orang di dunia, begitu. Jadi semua itu hanyalah nama yang dipersamakan saja, substansinya berbeda dari apa yang ada di dunia, begitu maksudnya. Wadhalika anna rumana jannati la yusbihu rumana dunya qattu illa bittifaqil asma'i faqat. Jadi delimanya surga itu tidak sama dengan delimanya dunia sama sekali, kecuali hanya untuk mempersamakan namanya saja. Jadi begini, Ibnu Sa'id At-Tustari ini sebenarnya memiliki pegangan hadis bahwa surga atau neraka itu begini, mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar. Logikanya begini, coba Anda itu menjelaskan sesuatu yang belum pernah Anda lihat dan belum pernah Anda dengar, coba deskripsikan kepada orang lain. Misalnya orang yang menonton video saya ini, misalnya coba deskripsikan bentuk rumah saya, sementara Anda itu belum pernah ke rumah saya, belum pernah tahu rumah saya. Maka kalau ternyata rumah saya itu betul-betul beda dari yang lain, maka Anda akan menjelaskan, orang yang tahu itu akan menjelaskan bahwa rumahnya itu seperti ini bentuknya, begitu. Itu hanyalah penggambaran. Realnya itu tidak sama dengan apa yang digambarkan itu, begitu. Jadi buah-buahan surga yang dimaksud itu berbeda dengan buah-buahan di dunia, kecuali hanya namanya saja yang dipersamakan. Karena apa? Ada penghalang hadis mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, karena saking nikmatnya apa yang ada di surga itu. Itu adalah pendapat Ibnu Sa'id At-Tustari. Nanti saya dianggap ngawur, saya ngutipnya juga tafsir begitu. Surga dengan segala isi dan kenikmatan di dalamnya itu sesungguhnya belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbenak di dalam hati manusia. Dan terus gimana coba mendeskripsikannya? Nah, oleh karena itu banyak ulama yang menjelaskan bahwa deskripsi atau gambaran surga itu hanyalah untuk mengantarkan otak manusia supaya dia bisa memahami makna keindahan, makna kenikmatan yang ada di surga itu. Karena kalau dijelaskan yang sesungguhnya itu tidak sama seperti apa yang di dunia, begitu. Kata jannat adalah bentuk jamak dari kata jannah yang memiliki arti suatu taman yang memiliki pepohonan yang rindang atau pepohonan yang menaungi. Ini kan hampir menjadi hampir menjadi cita-cita semua orang bahwa ingin memiliki rumah yang
rindang, kemudian angin sepoi-sepoi, udaranya sejuk, kemudian ada sungai jernih yang mengalir. Itu kan semua orang mendambakan surga atau kehidupan yang asri, alami, nyaman, seger, itu kan semua orang. Nah, ini adalah dambaan setiap orang, tidak hanya di Arab begitu, tetapi orang di iklim tropis pun mendambakan memiliki hunian yang memiliki gambaran seperti itu. Nah, apalagi ketika statement ini atau ayat ini turun di Arab yang kondisinya adalah padang pasir, pohon yang rindang, sungai yang mengalir, itu sesuatu gambaran yang sangat indah bagi mereka. Terlebih mereka memang memiliki geografis yang panas dan padang pasir, sehingga gambaran surga itu begitu indah bagi orang Arab dan juga orang-orang yang berada di iklim tropis seperti Indonesia. Gambaran surga di dalam ayat ini hanyalah untuk mempermudah akal manusia untuk memahami. Jadi sungai-sungai mengalir, kemudian fawakihah atau buah-buahan yang ada di dalamnya itu hanya untuk memudahkan manusia untuk mencerna kenikmatan yang dimaksud. Sebab akal manusia itu tidak akan bisa menerima sesuatu yang belum pernah dia indra, begitu. Surga itu dan begitu juga dengan keindahannya itu ibaratnya adalah seorang anak yang dijanjikan akan dibelikan sepeda oleh orang tuanya pada saat ia naik kelas. Misalnya begini, orang Jawa bilang, "Le, awakmu munggah kelas, tak tukokne sepeda. Nah, kalau Anda nanti naik kelas, akan saya belikan sepeda." Nah, pertanyaannya begini, membelikan sepeda itu apakah tujuan utama orang tua, atau sebenarnya dia hanyalah keinginan kecil dari orang tua dari keinginan yang lebih besar? Nah, jawabannya adalah sepeda yang dibelikan kepada anaknya itu sebenarnya hanyalah keinginan kecil orang tua untuk memotivasi anak supaya dia rajin belajar, supaya dia berprestasi dan seterusnya. Pada hakikatnya apakah itu tujuan utamanya? Bukan. Tujuan utamanya adalah supaya anak itu nanti masa depannya cerah, kehidupannya mapan, ekonominya mapan, sosiologisnya bagus, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebenarnya surga itu adalah sepeda yang ingin diberikan orang tua kepada anak yang taat itu tadi, begitu. Oleh karena itu, bagi seorang sufi, terutama Robiah Adawiyah misalnya, dia itu begini, dia itu tidak pengen surga itu tidak penting bagi Robiah ya. Bagi Robiah surga itu tidak penting. Yang penting itu apa? Yang penting itu bersama dengan yang dikasihi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu ada yauma idzin nadhiroh ila rabbihah nadhiroh ya. Di hari ini mereka akan melihat Allah, yauma idzin nadhiroh, hari ini mereka akan melihat ila rabbihah nadhiroh, kepada Tuhannya yang mereka lihat. Jadi kenikmatan puncak itu adalah melihat Tuhan di surga. Oleh karena itu surga itu adalah kenikmatan kecil yang sesungguhnya disediakan oleh Allah, dan nikmat terbesar itu adalah melihat Allah. Nah, oleh karena itu, apa sih logikanya melihat saja kok begitu nikmat? Jadi begini, surah Yusuf itu pernah menggambarkan bahwa ketika Yusuf itu keluar dari istana dan dipertontonkan kepada khalayak ramai di Mesir, saat itu dipertontonkan atau dipertunjukkan kepada para wanita Mesir yang menuduh aneh-aneh terhadap Zulaikha, maka wanita Mesir itu ketika mengupas buah-buahan, di dalam tafsir itu lemon, kebanyakan lemon, mengupas lemon karena ingin cuci tangan, habis itu mereka terpesona melihat ketampanan Yusuf, sehingga ketika melukai tangannya dia itu tidak terasa. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa betapa memandang Yusuf itu mengalahkan kondisi-kondisi yang dialami oleh para wanita Mesir itu.
Begitu juga memandang Allah, itu betapa nikmatnya memandang Allah dibandingkan dengan uh, kenikmatan surga dan seisinya. Nah, kalau memang begitu, itu pertanyaannya kan begitu. Kalau memang begitu ya maka surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya itu memang ya gambaran supaya manusia itu termotivasi untuk berbuat taat, untuk mengejar itu gitu. Dan kalau seorang yang sufi itu sudah nyantai saja, karena yang paling yang nikmat tertinggi itu adalah melihat Allah, terutama ulama sunni ya. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna. Setiap mereka diberi buah-buahan dalam surga itu, maksudnya apa? Maksudnya adalah buah-buahan yang disediakan oleh Allah untuk penduduk surga. Nah, tadi saya sampaikan bahwa buah-buahan yang dimaksud itu adalah hanyalah penggambaran nama. Substansinya berbeda. Apel itu berbeda dengan apelnya dunia, begitu. Nah, gambaran ini diistilahkan dalam bahasa Jawa dengan istilah karimitil. Bahasa saya begitu, karimitil. Karimitil itu tinggal memetik. Jadi tidak perlu menanam, tapi langsung bisa dituai. Karena apa? Menanamnya itu sejak di dunia. Inilah yang saya sebut sebagai investasi jangka panjang. Jadi dunia itu memang lahan untuk menanam, begitu. Dan metiknya nanti. Nah, orang menanam itu kan tidak langsung panen. Rumusnya kan begitu kan. Jadi memang di dunia ini untuk menanam dan hasilnya nanti di akhirat. Kata rizqan di dalam ayat ini memberikan makna penekanan bahwa yang dikatakan rezeki itu adalah yang dinikmati. Ada orang yang bekerja di mana lah, misalnya ada orang yang bekerja mewompeng tetapi dia tidak pernah menikmati hasil dari pekerjaan itu, maka itu bukan rezeki bagi dia, tetapi rezeki bagi orang yang menikmati, begitu. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh dirinya. Dapat uang hilang, ya bukan rezeki, begitu. Nah, oleh karena itu barometer rezeki itu adalah yang bisa ia nikmati, itu namanya rezeki dengan jalan yang halal. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maksudnya adalah kok seperti ini ya, seperti apel ya, yang yang pernah kita makan dulu di dunia, begitu. Nah, seorang ulama Sunni namanya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, atau sering disebut dengan Al-Mawardi, dalam An-Nukat wal Uyun itu paling tidak dia memberikan makna fawakihannya surga atau buah-buahannya surga itu ada dua makna. Yang pertama adalah hanya namanya saja yang dipersamakan, substansinya berbeda. Yang kedua, hanya laurnya saja atau warnanya saja yang sama, rasanya atau kualitasnya berbeda. Wallahu a'lam. Memang begitulah Al-Mawardi menafsirkan tentang buah-buahan yang ada di surga. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Maksudnya adalah serupa dalam hal ini, serupa dalam hal warna, bukan dalam hal rasa. Dan yang kedua adalah serupa dari segi namanya saja, sedangkan kualitas, warna dan rasanya berbeda. Jadi itulah yang dimaksud wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah. Untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Nah, istri-istri yang suci ini maksudnya apa? Maksudnya ada tiga makna. Yang pertama, istri yang suci itu istri yang tidak haid. Nah, ini orang yang ingin ngelos hubungan intim dengan istri itu ada kesempatannya ini di surga itu ngelos, karena apa? Tidak ada menstruasi kan, begitu. Jadi enak. Makanya apa? Makanya inilah perbedaan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Jadi wanita di surga itu tidak mengalami menstruasi. Yang kedua maknanya adalah dia itu masih perawan. Jadi kalau Anda nikah dengan janda itu kesempatan memperbaiki rasa itu ya di dunia di surga itu. Jadi azwajum mutahharah yang dimaksud itu adalah istri yang masih perawan, azwajum mutahharah, dan belum pernah disentuh oleh lelaki manapun. Nah, itu kan keren ya kalau ada orang yang cemburuan. Nah, itu itu pelampiasannya itu
di surga. Maka istrimu itu ya hanya itu, dan itu bisa kamu nikmati sepuasnya begitu. Jadi kalau istri di dunia itu kan terkadang ya didemok dokter ketika sakit, berjabat tangan dengan orang lain, itu kan sensitivitas atau rasa cemburu itu kuat pada seorang suami. Nah, nanti itu azwajul mutahharah yang dimaksud itu adalah istri yang perawan dan belum pernah disentuh orang. Kemudian yang ketiga maknanya adalah suci dari segi akhlak dan badannya. Jadi kalau orang di dunia itu kan ini ya, orang di dunia itu kan masih mohon maaf, misalnya butuh buang air besar, butuh buang air kecil. Nah, di surga tidak ada seperti itu, sehingga tidak ada kotor sama sekali. Isinya suci semua gitu kan, enak ya. Kita itu kan terkadang nahan BAB atau nahan buang air kecil ketika di kendaraan dengan durasi yang cukup lama, itu kan membuat tidak enak, membuat nggak nyaman. Hal-hal seperti itu hilang di akhirat, itu hilang. Kemudian yang kedua adalah suci akhlaknya. Ini yang penting. Orang itu kan hidup nikmat itu kalau bersama orang yang akhlaknya baik. Bayangkan kalau Anda itu hidup dengan orang yang pola tingkahnya nggak jelas gitu. Misalnya di kamar di rumah itu HP-nya dicuri orang, dengan orang yang suka mencuri, dengan orang yang suka memberikan pengaruh negatif, minum-minuman keras, itu kan hidup itu tidak enak ya. Hidup itu tidak enak bersama dengan orang yang seperti itu. Nah, di surga tidaklah demikian. Di surga itu penduduk surga itu akan hidup dengan istri yang suci badannya, tidak pernah BAB, tidak pernah buang air kecil, dan juga akhlaknya itu baik, terhindar dari akhlak-akhlak tercela seperti hanya yang ada di dunia. Itu adalah makna azwajul mutahharah. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Surga itu adalah tempat terakhir dari siklus kehidupan manusia yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ingat, syaratnya itu dua syaratnya. Yang pertama adalah iman, yang kedua itu amilus solihat. Seperti pembukaan ayat ini. Jadi pembukaannya adalah syarat, kemudian yang syarat itu menjadi sebab, dan akibatnya adalah di akhir ayat. Jadi ayat ini, ayat ke-25 dari surah Al-Baqarah ini adalah satu kesatuan antara sebab akibat. Jadi syaratnya adalah beriman dan beramal soleh, kemudian dia bisa masuk surga, dan di dalamnya itu mereka akan kekal. Penutup ayat ini memberikan penegasan bahwa kenikmatan yang didapat oleh penduduk surga tersebut tidaklah berlalu dengan cepat. Jadi begini, yang dimaksud khalidun itu, kenikmatan itu tidak berlalu cepat seperti hanya di dunia. Orang kalau senang musik ya, dia kan mendengarkan musik itu istilahnya, pas yang ia senangi itu musiknya cepat berlalu. Pas ia makan bakso yang ia betul-betul sukai, itu terasa cepat sekali bakso itu habis. Karena apa? Karena psikologis orang ketika suka terhadap sesuatu, maka sesuatu itu seolah-olah berlalu begitu cepat. Nah, surga tidaklah demikian. Kenikmatan itu begitu awet, begitu langgeng rasa yang dinikmati oleh para penghuninya. Nah, makna khalidun yang kedua adalah keabadian surga itu tidak dibatasi oleh waktu, dan hanya Allah lah yang mampu mengetahuinya. Oleh karena itu, kalau ada orang masuk di dalamnya, menikmati itu untuk selama-lamanya. Selama kapan? Wallahu a'lam. Allah lah yang tahu, karena redaksi Al-Quran itu adalah khalidun yang memiliki makna abadi. Bahkan di dalam ayat lain itu dijelaskan khalidina fiha abada. Sudah khalidin, abada lagi. Jadi abadi yang abadi, kekal dan abadi. Itulah kenikmatan surga yang akan diberikan Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.